Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Alta Rizkana dengan NIM 210331626065. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel untuk kelompok 2, yaitu 8 pandangan desain instruksional. Nah, artikel sebenarnya berjudul 8 pandangan mengenai desain instruksional dan artinya bagi desainer instruksional oleh Andrew S. Gibbons. Nah, di artikel ini membahas tentang 8 perspektif berbeda tentang desain instruksional dengan pandangan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman instruktur tentang proses desain. Fokusnya bukan pada penyediaan metode tertentu, melainkan pada filosofi yang berbeda untuk mendekati desain instruksional. Nah, berikut adalah 8 pandangan desain instruksional. Nah, yang pertama ada pandangan organisasi, yaitu hubungan antara desainer instruksional dan organisasi tempat mereka bekerja, di mana poin-poin penting yang didapat dari pandangan organisasi adalah bahwa pentingnya pelatihan, di mana organisasi menyadari pelatihan meningkatkan nilai produk, layanan dengan meningkatkan pengalaman pengguna dan kualitas. Kemudian peran desainer instruksional harus menjadi pencipta nilai dengan memahami dan mendukung nilai-nilai organisasi. Kemudian ada juga kolaborasi dan budaya organisasi, di mana pelatihan memperkuat kolaborasi dan budaya positif, mendukung pemecahan masalah kreatif dan juga semangat kerja. Dan juga ada adaptasi organisasi, di mana pelatihan esensial bagi organisasi untuk berkembang dan beradaptasi menjadi desainer instruksional sebagai solusi bagi tantangan. Kemudian ada bahasa organisasi dan ekonomi pengetahuan, di mana desainer harus menguasai bahasa organisasi dan ekonomi pengetahuan untuk memahami dan meningkatkan nilai tambah. Dan kemudian ada perlu penelitian lanjutan, di mana penelitian diperlukan untuk lebih memahami nilai tambah dan peran desainer instruksional dalam organisasi yang berubah. Nah, yang kedua adalah pandangan sistem, di mana merupakan suatu proses pembacaan masalah untuk permasalahan yang sangat kompleks dan tidak mengikat prosedur tunggal. Di mana hubungan dengan penelitian berbasis desain yaitu terkait erat dengan penelitian berbasis desain, di mana setiap proyek desain adalah kesempatan untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang desain pembelajaran. Nah, fokus pada pembelajaran dari pengalaman, desain pembelajaran menggunakan pendekatan sistem menekankan pentingnya belajar dari pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan desain di masa depan. Nah, untuk tantangan bagi perancang pembelajaran, tantangan menggabungkan berbagai tradisi desain untuk menciptakan desain pembelajaran yang efektif dan juga inovatif, dan juga penelitian berbasis desain sebagai pendekatan yang menyeluruh. Penelitian berbasis desain ini memperluas perspektif perancangan pembelajaran dari proyek tunggal dan menjadi pembelajaran dari berbagai bidang lainnya dan memberikan panduan bagi penelitian dalam teknologi pembelajaran. Nah, yang ketiga ada pandangan proses ISD, di mana model ini awalnya dikembangkan sebagai pendekatan sistematis untuk desain instruksional, tetapi seiring waktu lebih disederhanakan dan kurang sesuai dengan realitas praktik desain. Nah, perubahan pendekatannya itu awalnya teknologi instruksional mengadopsi pendekatan sistem, kemudian beralih ke model desain instruksional yang lebih praktis. Kemudian tantangan dengan modelnya, model desain instruksional cenderung memandu desainer ke solusi tertentu tanpa fleksibilitas, sulit untuk mengintegrasikan teori dan kadang-kadang membatasi kreativitas. Kemudian ada pembatasan penggunaan model, di mana ketatnya spesifikasi proses dan komitmen teoritis bawaan dalam model dapat menghilangkan inovasi dan membuat adaptasi sulit. Nah, model sebagai kasus khusus, model desain instruksional menjadi dikenal sebagai kasus khusus dari model teknik umum, tidak lagi mencerminkan pendekatan sistem yang kuat. Nah, sejarah dan prevalensi model desain instruksional menjadi fokus untuk memperluas pandangan desain dan mencapai kemajuan dalam desain pembelajaran. Nah, selanjutnya ada juga pandangan fungsional modular, di mana merupakan fokusnya pada analisis fungsi artefak yang dirancang dengan mengidentifikasi lapisan-lapisan fungsional dalam desain. Nah, untuk perubahan dalam pengambilan keputusan ini, meskipun prinsip desain instruksional umumnya tetap, urutan pengambilan keputusan desain berubah pada tingkat desain yang lebih rinci. Nah, untuk teori desain versus teori domain, distinguish between instructional theory as a type of domain theory and functional modular theory as design theory. Kemudian, untuk aplikasi di berbagai bidangnya itu
Pendekatannya tidak hanya diterapkan dalam desain instruksional, tapi juga dalam bidang lain seperti arsitektur, desain komputer, dan juga teknik. Kemudian ada kasus-kasusnya, kemudian ada juga pengembangan lapisan di mana desain pembelajaran dipecah menjadi beberapa lapisan fungsional seperti lapisan konten, strategi, pesan, kontrol, representasi, logika, medida, dan juga manajemen data. Di mana perannya dalam evolusi desain, lapisan-lapisan ini muncul seiring dengan perkembangan pengetahuan teknologi baru dan memberikan cara untuk memecah permasalahan desain yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan dapat dipecahkan. Baik, selanjutnya ada juga pandangan arsitektur, di mana bagaimana seorang desainer dapat membawa ide-ide abstrak ke dalam desain dengan cara yang memberikan koherensi pada desain, dan ini terjadi pada tingkat detail terbaik di jantung desain. Nah, menurut Blau dan Brooks, 3 tahap dalam evolusi desain itu ada arsitektur, di mana tahap ini menentukan struktur konseptual dan perilaku fungsional desain. Nah, tahap ini detail permukaan seperti bentuk, warna, dan bahan tidak ditentukan. Yang kedua ada implementasi, di mana menjelaskan mekanisme bagaimana desain bekerja, melibatkan pemecahan masalah desain menjadi sub-masalah yang kecil dan independen. Dan yang ketiga adalah realisasi, di mana pada tahap ini menambahkan semua detail yang tersisa ke dalam desain, seperti bentuk, warna, dan juga bahan. Nah, evolusi desain itu adalah proses berulang yang melibatkan pergerakan bolak-balik antara tahap yang berbeda. Nah, setiap tahap desain melibatkan keputusan pada tingkat abstraksi yang berbeda. Nah, dan arsitektur dan implementasi bersama-sama mewujudkan prinsip operasional desain, sementara realisasi menambahkan semua detail yang tersisa ke desain. Nah, selanjutnya adalah pandangan proses tim, di mana merupakan metode untuk mendisiplinkan dan mengkoordinasi upaya kreatif anggota tim desain di beberapa fase aktivitas. Menurut Bucciarelli, yang membahas tentang tantangan dalam mencapai visi bersama dalam desain tim, visi bersama yaitu desain yang sukses membutuhkan visi bersama di antara para anggota tim. Visi ini dapat diwujudkan secara eksplisit dalam dokumen, gambar, dan artefak, tetapi juga ada dalam bentuk cerita dan juga pemahaman bersama yang tidak tertulis. Untuk tantangannya sendiri, yaitu mencapai visi bersama bisa menjadi sulit karena para anggota tim memiliki latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Mereka mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang desain dan bagaimana mencapainya. Jadi ada proses siklus, yaitu proses desain tim yang dapat digambarkan sebagai siklus berulang, yang terdiri dari dua fase, yaitu fase desain khusus, di mana pada fase ini individu mengerjakan bagian desain mereka sendiri, dan juga ada fase integrasi, di mana pada fase ini tim berkumpul untuk mengintegrasikan subdesain menjadi satu kesatuan dan mengevaluasi desain secara keseluruhan. Nah, kemudian ada pandangan prinsip operasional, di mana merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja. Ini adalah pola abstrak yang mendasari desain spesifik. Nah, prinsip operasional dalam desain instruksional ini ada beberapa. Di antaranya adalah desain instruksional yang efektif didasarkan pada prinsip operasional yang mentransfer, mengubah, dan menyalurkan energi dan informasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di mana prinsip operasional dapat ditemukan melalui metode pengurangan, di mana desain yang berhasil diuji coba hingga rusak. Dan prinsip operasional dapat digunakan untuk merancang percakapan instruksional yang menarik dan efektif. Nah, prinsip operasional berbeda dengan konsep ilmiah. Konsep ilmiah bersifat umum, sedangkan prinsip operasional bersifat spesifik untuk domain tertentu. Nah, prinsip operasional dapat digunakan untuk menganalisis desain yang ada dan untuk mengembangkan desain baru. Prinsip operasional adalah alat yang berharga untuk desain instruksional yang ingin membuat desain yang efektif dan efisien. Nah, kemudian terakhir adalah pandangan untuk bahasa desain, di mana merupakan seperangkat blok bangunan konseptual yang digunakan untuk mendeskripsikan dan melaksanakan desain. Nah, karakteristik bahasa desain adalah bahasa desain berkembang seiring dengan matangnya teknologi. Bahasa desain dapat bersifat publik atau privat. Bahasa desain publik menggunakan sintaksis bahasa alami. Bahasa desain diperlukan untuk mendesain berbagai jenis artefak. Bahasa desain tidak hanya terdiri dari istilah verbal. Bahasa desain dapat digunakan untuk menggambarkan rahasia dagang, dan juga bahasa desain berkembang melalui interaksi antara berbagai kelompok profesional. Nah, manfaat bahasa desain sendiri itu apa sih? Manfaatnya itu adalah memungkinkan desainer untuk berkomunikasi secara jelas dan juga tidak ambigu, kemudian membantu tim desainer untuk bekerjasama secara efektif, dan juga memfasilitasi pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan dalam suatu bidang. Baik, sekian presentasi untuk artikel 8 pandangan desain instruksional. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.